Halo, perkenalkan nama saya Jidris Wisa Muhammad, mahasiswa Telkom University, Fakultas Industri Kreatif jurusan S1 Industrial Design. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknik Presentasi yang telah saya kerjakan bersama teman saya yaitu Noval Syamaizar Lauza. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal produk yaitu Cable atau Two-in-One Table and Chair. Dimulai dari deskripsi program. Cable atau Two-in-One Table and Chair merupakan sebuah produk inovasi yang menerapkan dua fungsionalitas dalam satu produk. Seperti namanya sendiri, Cable memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai kursi dan meja secara bersamaan, tetapi masih dalam satu produk dan bukan terpisah. Produk Cable ini sendiri juga termasuk produk yang portable, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana, fleksibel, praktis, dan tidak makan tempat terlalu besar. Akan saya perjelas sekali lagi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa produk ini memiliki dua fungsionalitas sekaligus, yang dimana tidak seperti halnya produk-produk two-in-one biasanya, yang biasanya mereka di satu opsi bisa menjadi meja, lalu bisa dirubah juga menjadi kursi. Tidak seperti itu, melainkan dua fungsionalitas ini, meja dan kursi ini, bisa digunakan secara bersamaan, seperti itu. Selanjutnya, untuk hal yang melatar belakangi dari produk Cable ini sendiri, yaitu adalah kursi dan meja merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh siapapun dan juga dimanapun, terutama untuk fasilitas umum maupun kebutuhan rumah tangga. Seringkali masyarakat yang membutuhkan kursi dan meja tersebut harus membelinya secara terpisah supaya bisa menyesuaikan dengan tata letak dalam rumah mereka yang dimana tidak terlalu besar. Karena kebanyakan kursi dan meja yang satu paket ini memiliki ukuran yang lebih besar dan pastinya sangat memakan tempat untuk mereka-mereka yang memiliki rumah dengan space atau ruang yang sempit seperti itu. Lalu ada masalah. Nah, dari latar belakang yang sudah saya sebutkan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan sebuah isu yang akan kita pecahkan dengan terlebih dahulu melakukan sebuah observasi terhadap orang-orang di sekitar saya melalui metode penelitian studi kasus. Maka dapat diperoleh hasil di mana orang-orang ini cenderung merepotkan diri mereka sendiri dengan membeli kursi dan meja secara terpisah dengan ruangan yang sebenarnya juga tidak terlalu luas. Hal seperti ini yang tentunya sangat merepotkan dan cenderung memakan tempat, apalagi saat dilakukan di tempat yang sempit, terutama di perumahan-perumahan yang kecil. Dari hasil observasi ini, saya mendapatkan suatu masalah di mana kursi dan meja seharusnya dapat digunakan dengan lebih praktis lagi dengan membuatnya secukup mungkin dengan ruangan yang begitu sempit, sehingga tidak terlalu merepotkan pengguna dan dapat mempermudah kehidupan mereka sehari-hari. Untuk tujuan dan manfaat, yang pertama pastinya akan memudahkan masyarakat ataupun pengguna yang kesulitan mencari meja dan kursi yang fleksibel, praktis, dan tidak terlalu makan tempat. Dan yang kedua, memberikan ruang yang lebih luas karena ukurannya yang fleksibel dan tidak terlalu besar. Dan untuk ukuran capaiannya terdapat 3 poin. Yang pertama, produk dapat dijual dengan harga yang terjangkau sehingga masyarakat dapat membelinya dengan mudah. Kedua, masyarakat dapat memaksimalkan sebisa mungkin produk sesuai dengan kegunaannya. Dan yang terakhir, pengguna dapat memanfaatkan sisa-sisa ruangan yang ada untuk kebutuhan atau kegiatan yang lainnya. Nah, untuk teknis dari pelaksanaannya ini sendiri, kita mulai dari tahap product engineering. Nah, di tahap ini yang pertama kita lakukan adalah desain konsep atau mengkonsep sebuah desain dari produk ini. Dan selanjutnya yaitu ada prototype design atau mendesain sebuah purwarupa dari produk ini. Nah, ketika kita mendesain sebuah purwarupa ini pastinya akan ditemukan beberapa hal minor atau kesalahan minor seperti cacat desain. Nah, ketika kita menemukan cacat desain ini pastinya kita harus kembali lagi ke desain konsep atau konsep desain ini untuk merubah atau memperbaiki konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya supaya ketika kita mendesain ulang purwarupa ini tidak ditemukan lagi hal-hal yang namanya minor-minor, kesalahan-kesalahan minor seperti cacat desain. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke tahap manufacturing engineering, yaitu preliminary design review and release atau meninjau desain awal dari desain prototype atau desain purwarupa yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita akan meninjau desain purwarupa ini seperti apa sebelum akhirnya dirilis sebagai desain awal. Barulah kita melaju ke tahap selanjutnya yaitu pre-production build dan juga tool design and build atau praproduksi.
Nah, sama halnya seperti sebelumnya, seperti prototype desain dan desain konsep, ketika kita memasuki tahap praproduksi ini, pastinya juga ditemukan beberapa kekurangan yang ada. Nah, untuk memperbaiki kekurangan ini, pastinya kita akan melakukan meninjau ulang kembali desain awal yang sudah kita buat seperti apa sebelum akhirnya menetapkan desain ini sebagai desain akhir seperti itu. Nah, setelah kita meninjau ulang beberapa kali, melakukan praproduksi beberapa kali gitu kan, meninjau ulang beberapa kali sampai akhirnya tidak ditemukan kekurangan-kekurangan ini, barulah kita melaju ke tahap selanjutnya, yaitu menetapkan desain ini sebagai desain akhir atau di bagian di desain review and release. Jadi merilis ini sebagai desain akhir sebelum akhirnya melangkah ke tahap terakhir. Dan tahap terakhir di sini yaitu adalah production atau memulai produksi unit secara massal. Lalu ada timeline. Nah, di timeline pertama yaitu analisis. Kita melakukan analisis melalui metode studi kasus pada masyarakat sekitar, seperti melakukan survei, menginterview masyarakat mengenai produk cable yang akan kita buat. Nah, lalu di timeline kedua yaitu desain, memulai proses perancangan berdasarkan data yang telah diperoleh. Jadi setelah kita mendapatkan hasil survei dan interview yang kita lakukan, barulah kita akan melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu melakukan proses perancangan desain. Dan di timeline ketiga yaitu tahap pengujian, melakukan uji coba pada prototipe produk agar dapat dipastikan kefungsiannya. Jadi kita ingin memastikan apakah prototipe yang kita buat ini, produk yang akan kita buat ini fungsinya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Sebelum akhirnya memasuki ke timeline keempat yaitu tahap produksi, dimulailah produksi ini secara massal untuk dipasarkan. Dan di tahap terakhir yaitu di timeline pemasaran, produk ini mulai didistribusikan ke pasaran yang ada di masyarakat, terutama untuk masyarakat yang notabene mereka mempunyai rumah yang tidak punya ruang yang cukup luas seperti itu. Dan untuk tolak ukur dari kemanfaatan produk ini yaitu untuk mengoptimalkan pencatatan keluar masuknya produk, terutama pada sektor penjualan, sehingga standar mutu produk ini mudah untuk dipelajari di sektor lain, terutama di sektor produksi, pengiklanan, dan juga pemasaran. Untuk rancangan biayanya sendiri saya bagi menjadi 3, yaitu ada laporan, material dan bahan, dan peralatan perkakas. Dan yang pertama ini untuk bagian laporan sendiri, estimasi kotornya yaitu sekitar 200.000. Lalu di bagian material dan bahan yang dibutuhkan seperti kayu, plastik, logam, besi, mes, kulit sintetis, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk membuat produk ini, dibutuhkan sekitar kotornya yaitu Rp8.500.000. Dan yang terakhir di bagian peralatan perkakas seperti gerinda, gergaji, bor, paku, palu, dan lain sebagainya yang dibutuhkan pastinya untuk membuat produk ini, yaitu dibutuhkan sekitar kotornya yaitu Rp6.300.000. Dan berarti estimasi totalnya yaitu dibutuhkan sekitar Rp15 juta kotornya seperti itu. Dan di bagian terakhir yaitu ada diagram flow. Nah, di sini kita meresearch tentang cable. Dan di tahap pertama yaitu input, kita menginput beberapa hal seperti yang pertama yaitu adalah rumah yang kecil dan tidak memiliki ruang yang begitu luas, serta meja dan kursi yang secara terpisah ini masih terlalu makan tempat. Dan selanjutnya di tahap proses ini kita melakukan brainstorm untuk pembuatan produk sekaligus juga pencarian ide. Dan selanjutnya kelola output ini sebagai perancangan 2-in-1 table and chair atau cable. Dan di outcome-nya ini sendiri kita berharap masyarakat yang rumahnya kecil ini bisa memanfaatkan sisa ruangan yang ada untuk kebutuhan lain. Dalam artian ini berarti mereka bisa menggunakan produk cable ini sebaik mungkin dan seefisien mungkin. Dan yang terakhir di evaluation ini kita membutuhkan feedback dari user cable. Mengapa seperti itu? Karena dengan masukan-masukan yang ada dari mereka setelah menggunakan produk cable ini, kita akan tahu di mana kekurangan-kekurangan yang ada pada produk kita, dan kedepannya kita akan memperbaiki dan meningkatkannya, mengembangkannya supaya kedepannya produk ini dapat digunakan lebih baik lagi, lebih efisien lagi untuk user dan masyarakat yang membutuhkan.
Sekian presentasi saya mengenai proposal produk Cebel ini. Terima kasih kepada Bapak Hanif Azhar yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan. Dan terima kasih juga kepada teman saya yaitu Naufal yang telah membantu mengerjakan tugas proposal teknik presentasi ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.